Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar MyMBS FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa hadir kembali menemani Anda semuanya dalam kajian Majelis Mustafa Radio MyMBS FM yang pada kesempatan pagi hari ini telah hadir di studio. Di studio kita MyMBS FM telah hadir Al-Ustadz Dr. Muhammad Najib LCMA yang pada kesempatan pagi hari ini akan membahas tentang kajian fikih, yakni bab tayamum. Dan sebelum kita beranjak kepada pembahasan, kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua para pendengar MyMBS FM diberi kabar baik. Amin. Dan untuk selanjutnya kami serahkan untuk tema hari ini tentang tayamum kepada Ustadz Dr. Muhammad Najib MA. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio MBS FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Suatu nikmat yang sangat besar sekali yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai tayamum, yang mana dalam halakoh kita sebelumnya telah kita selesaikan pembahasan mengenai wudu, pembahasan mengenai mandi, dan sampailah kita pada pembahasan mengenai tayamum. Dan insyaallah setelah tayamum akan kita lanjutkan kajian mengenai izalatun najasah. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya thaharah adalah syarat sahnya sholat. Orang-orang kalau mau mengerjakan sholat tanpa thaharah, tidak punya wudu, punya hadas besar atau punya hadas kecil, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga tawaf, begitu juga menyentuh Quran, tidak diperbolehkan tawaf jika dia masih berhadas. Tidak boleh menyentuh Quran jika dia punya hadas. Dan untuk menghilangkan hadas ini kita perlu air, karena air ini adalah alat yang kita gunakan untuk berwudu atau mandi. Dan kadang-kadang tidak setiap hari, tidak setiap saat kita bisa mendapatkan air. Kadang-kadang tidak ada air, atau kadang-kadang ada air tapi tidak mungkin kita untuk memakainya, misalnya karena sakit atau karena hal yang lainnya. Maka karena agama Islam, agama kita ini adalah agama yang mudah untuk dipraktekkan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi ganti kepada kita. Kalau tidak ada air, tidak bisa berwudu dan tidak bisa mandi pakai air, maka gantinya adalah dengan tayamum, dengan memakai debu. Ini menunjukkan betapa mudahnya Islam untuk dipraktekkan. Yang perlu kita ketahui, tayamum itu sendiri apa? Dari segi bahasa, tayamum itu mempunyai arti al-qasdu. Kalau dalam bahasa Arab kita ucapkan tayammama yatayammamu. Tayammamtu fulanan ay qasadtuhu. Saya sengaja datang ke tempatnya fulan. Itu bisa kita pakai kata-kata tayammamtu fulanan. Sedangkan tayamum menurut istilah ulama fikih adalah isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini biniyatin ala wajhin makhsusin, yaitu menyampaikan debu, atau artinya
menaruh debu yang suci dan mensucikan di wajah dan kedua tangan dengan niat dan cara-cara tertentu. Ini adalah tayamum menurut ulama ahli fikih. Tayamum ini diperbolehkan jika memenuhi syarat. Dan tayamum ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa in kuntum marla aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Surat Al-Maidah ayat 6. Yang artinya jika kamu dalam keadaan sakit aw ala safarin, atau ketika dalam perjalanan, aw jaa ahadum minkum minal ghait, atau salah satu dari kamu punya hadas setelah selesai mengerjakan atau melakukan qadil hajah, hadas yaitu setelah datang dari WC untuk kencing atau untuk beol, aw lamastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, mau wudu tidak menemukan air, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah dengan memakai sa'id, dengan memakai debu tayyiban yang suci dan mensucikan. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kamu, wa aidikum, dan tangan-tangan kamu. Ini ayat yang menerangkan diperbolehkannya kita tayamum. Dalam hadis juga diterangkan bahwasanya tayamum ini adalah pengganti daripada wudu. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma, dan telah dijadikan untukku semua bumi sebagai masjid. Artinya kita diperbolehkan sholat dimanapun kita berada. Tidak seperti umat-umat terdahulu, kalau mau melakukan ritual ibadah, mereka harus melakukannya di tempat ibadah mereka. Tapi kalau umat Islam dimanapun Anda berada, yang penting tempat itu layak dan suci, bisa Anda sholat di situ. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan telah dijadikan untuk kita debu sebagai alat untuk mensucikan, yaitu untuk pengganti sebagai ganti daripada air. Di dalam najid ma, jika kita tidak menemukan air. Ini adalah hadis dan ayat yang menerangkan diperbolehkannya tayamum, dan ulama telah ijma atau sepakat bahwasanya tayamum itu disyariatkan atau diperbolehkan. Tayamum tidak boleh kita lakukan jika tidak ada sebab. Ya, tayamum ini kita akan membahas masalah tayamum ini, kita akan membahas sebab-sebabnya tayamum. Kemudian kita akan membahas syarat-syaratnya tayamum, rukunnya tayamum, dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah sebab-sebabnya tayamum. Kita tidak diperbolehkan berpindah dari air ke tayamum kecuali ada sebab-sebabnya. Karena yang asal itu adalah berwudu pakai air atau mandi pakai air, itu yang asal. Tapi kadang-kadang kita tidak menemukan air, atau kita tidak diperbolehkan maka air, maka kita baru boleh ke tayamum. Maka yang pertama menjadi sebabnya tayamum adalah faqdul ma, tidak adanya air. Misalnya jika di daerah suci ini tidak ada air sama sekali, tidak turun hujan, ya, air PDAM tidak keluar, tidak ada air sama sekali, cari ke sana ke sini tidak ada air, maka baru diperbolehkan tayamum. Ya. Atau ada air, tapi air tersebut dibutuhkan untuk minum dan masak. Kita punya persediaan air, ya, 1 tangki, tapi air ini khusus untuk masak dan minum. Jika kita gunakan untuk mandi atau untuk wudu, maka kita tidak punya persediaan untuk masak dan minum, maka boleh berganti kepada tayamum. Karena Allah mengatakan falam tajidu ma'an fatayammamu, berarti orang itu tidak punya air,
Ya, meskipun ada air, tapi air itu digunakan untuk kehidupan, untuk keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Maka boleh berganti kepada tayamum. Atau ada air, tapi kita tidak bisa memakai air tersebut karena kita dalam keadaan sakit. Dokter mengatakan bahwasanya penyakit Bapak ini tidak boleh terkena air. Kalau pakai air, maka dikhawatirkan akan timbul belang, gosong misalnya, berakibat gosong di wajahnya dan di tangannya. Daerah-daerah yang terbuka, tangan, wajah, itu akan belang kalau sembuh nanti. Atau kalau sampai pakai air, dokter mengatakan kalau Anda pakai air, maka akan timbul penyakit baru. Atau sakitnya tambah parah. Atau sembuhnya lama. Maka dalam keadaan seperti ini, dengan rekomendasi dari seorang dokter yang bisa dipercaya, maka kita boleh berganti kepada tayamum. Ya. Atau ada air, tapi di tempat yang jauh, ya, lebih dari 4,5 kilometer, lebih dari 5 kilometer, masyakat untuk mengambil air tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini, kita diperbolehkan untuk berpindah kepada tayamum. Atau sebab yang lain adalah al-bardu asyadid, yaitu keadaan yang sangat dingin sekali. Misalnya Anda berada di puncak Bromo ketika itu, dan cuaca atau angin sangat dingin sekali, sehingga kalau sampai pakai air, dikhawatirkan sakit misalnya. Maka dalam keadaan seperti ini, maka boleh berganti kepada tayamum, tapi nantinya dia harus mengqadha sholatnya. Karena dingin atau bardun syadid ini dianggap sebagai udhrun nadir, udhur yang jarang terjadi. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Amr bin As, beliau tayamum karena kena jinabat. Kemudian kenapa kok tayamum? Karena keadaan di Madinah ketika itu sangat dingin sekali, dikhawatirkan beliau kalau saya mandi, kulit saya akan pecah-pecah, sehingga beliau tayamum. Dan hal tersebut diketahui oleh Nabi SAW dan Nabi memperbolehkannya. Ini adalah sebab-sebab tayamum. Jadi sebab tayamum itu yang pertama, tidak adanya air. Dan yang kedua, ada air tapi kita tidak boleh pakai air karena sakit. Yang ketiga, karena adanya dingin yang sangat, seperti penjelasan saya tadi. Kemudian tayamum tidak boleh kita kerjakan kecuali kita telah memenuhi syarat-syarat tayamum tersebut. Tayamum mempunyai 5 syarat. Yang pertama adalah al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi kita tidak diperbolehkan tayamum kecuali setelah masuknya waktu sholat. Kalau kita ingin tayamum untuk mengerjakan sholat duhur, maka tidak boleh kita tayamum sebelum duhur, tidak boleh. Ya, jadi tayamum itu dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Kalau tayamum untuk sholat asar, maka tayamum kita lakukan setelah masuk waktu sholat asar. Tidak boleh sebelum asar kita tayamum untuk sholat asar, tidak boleh. Itu kalau untuk sholat fardu. Untuk sholat sunnah juga demikian. Jika kita ingin mengerjakan sholat duha, dan kita tidak punya wudhu tapi dengan tayamum, maka kita tidak boleh mengerjakan tayamum sebelum masuk waktu sholat duha. Ya. Begitu juga kalau kita tayamum untuk mengerjakan sholat jenazah, maka kita tidak boleh tayamum untuk mengerjakan sholat jenazah sebelum mayat tersebut selesai dimandikan. Karena waktunya sholat adalah ketika mayat telah dimandikan, dikafani, baru disolatkan. Maka sebelum mayat dimandikan tidak boleh kita tayamum terlebih dahulu. Jadi tayamum itu boleh dilakukan ketika selesai masuk waktu sholat yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, mencari air setelah masuknya waktu sholat. Jadi bagaimana kita tahu
kalau sekarang kita tidak ada air? Kita mengetahuinya setelah kita mencari air. Setelah kita mencari air, baru kita ketahui bahwasanya tidak ada air. Dan mencari air ini setelah masuknya waktu sholat juga. Kalau memang di tempat Anda berada, Anda yakin tidak ada air sama sekali, maka Anda boleh melakukan tayamum tanpa harus mencari air terlebih dahulu. Tapi kalau di tempat Anda berada, Anda masih ragu-ragu. Memang kata orang tidak ada air, tapi Anda ragu-ragu, jangan-jangan ada air. Atau ada tetangga yang punya air. Maka Anda harus mencari air tersebut. Ya, paling tidak kata ahli fikih, sejauh haddul ghaus. Haddul ghaus itu kira-kira 150 meter atau dalam bahasa ahli fikih 300 dirok. Jadi kita jalan ke arah barat 300 dirok mencari air, tanya-tanya tetangga, tengok kanan kiri, cari ke daerah timur, ya, selatan, utara. Kalau tidak ada air baru kita melakukan tayamum. Karena kita tidak bisa memastikan ada air atau tidak kecuali dengan mencarinya terlebih dahulu. Dan kita tidak wajib mencari lebih jauh dari itu kecuali kalau kita memastikan kalau di sana ada air, atau namanya haddul qurbi. Jadi dari 150 meter kita tidak menemukan air di sekeliling kita, maka kita boleh melakukan tayamum. Tapi kalau kita memastikan, ada yang mengatakan, oh di sana mas ada air, orang jual air, dan jarak antara keberadaan Anda dengan tempatnya air itu tidak lebih dari haddul qurbi, yang mana kata ahli fikih, orang sekarang haddul qurbi itu kira-kira 4,5 kilometer dari tempat Anda berada. Itu di sana ada air, dipastikan ada air, maka Anda wajib untuk ke tempat tersebut untuk mengambil atau membeli air tersebut. Kalau memang harganya tidak mahal, sebatas samanul misli. Samanul misli itu adalah harga rata-rata, tidak terlalu mahal dan tidak memberatkan. Jadi kalau lebih dari 150 meter, apakah kita wajib untuk mencari air tersebut, mendatangi air tersebut? Wajib kalau memang jaraknya masih dekat, yaitu tidak lebih dari haddul qurbi atau 4,5 kilometer. Kalau lebih dari itu, 10 kilometer dari tempat Anda berada, maka Anda tidak wajib untuk mendatangi air tersebut untuk membelinya atau memintanya. Kemudian syarat yang ketiga adalah at-turabut tahur, yaitu kita tayamum harus memakai debu yang suci dan mensucikan. Bukan debu yang mustakmal, bukan debu yang kena najis. Kalau debunya najis maka tidak boleh kita pakai untuk tayamum. Atau debu yang mustakmal, debu yang telah kita pakai untuk membersihkan najis atau untuk wudu yang telah jatuh dari muka kita atau dari tangan kita setelah kita tayamum. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatayammamu sa'idan thayyiban." Sa'id di sini adalah debu, thayyiban ini adalah yang suci dan mensucikan. Dan debu ini adalah debu yang murni, tidak boleh debu yang bercampur dengan gamping atau bercampur dengan semen atau bercampur dengan tepung, tidak boleh, tapi debu murni. Juga tidak boleh kita pakai debu yang remuannya kreweng, atau itu tidak boleh, tapi debu asli. Terus syarat yang keempat, izalatun najasah. Sebelum kita tayamum, kalau badan kita ada najis, kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Tidak boleh ketika kita tayamum terus kita punya najis, najisnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Yang keempat, yang kelima, ayyajtahid fil qiblah. Kalau kita mau sholat, mau tayamum, maka sebelum tayamum kita harus mengetahui arah kiblat terlebih dahulu. Kalau belum mengetahui arah kiblat, maka tidak boleh kita bertayamum. Ini adalah 5 syarat kita diperbolehkannya tayamum. Kemudian hal berikutnya adalah rukunnya tayamum atau fardunya tayamum. Fardunya tayamum itu ada 4, ada 3 atau 4. Yang pertama adalah niat.
Karena tayamum ini sebagai ganti daripada wudu, dan wudu adalah ibadah, maka tayamum ini juga ibadah. Karena tayamum ini ibadah, maka memerlukan niat, tidak sah kecuali diniati. Dan seperti yang kita terangkan, niat itu tempatnya di hati, ya. Dan disunahkan untuk melafadzkannya seperti keterangan dalam bab wudu. Maka ketika kita melakukan tayamum, memukulkan tangan, kedua tangan di atas debu, kita niat nawaitu tayammuma listibahati sholatid duhri. Misalnya ketika kita meletakkan tangan di debu, sebelum kita usapkan di wajah, itu kita niat ketika kita meletakkan tangan nawaitu tayammuma listibahati sholatid duhri, atau listibahati sholatil janazah, au listibahati sholatil duha. Tidak boleh mengatakan liraf'il hadasil asghar, karena tayamum tidak menghilangkan hadas dalam fikih Syafi'i, tapi sebagai ganti daripada wudu saja ketika kita tidak menemukan air. Dan dalam hal niat ini ada tiga derajat atau tiga tingkatan niat dalam tayamum. Yang pertama adalah niat tayamum untuk mengerjakan sholat fardu. Maka niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahati sholatil fardi. Kalau ketika niat ini kita niatkan tayamum untuk mengerjakan sholat fardu, maka tayamum tersebut boleh kita gunakan untuk mengerjakan sholat sunnah, atau kita gunakan untuk menyentuh Al-Quran dan membaca Al-Quran. Tapi kalau niatnya tayamum itu nawaitu tayammuma listibahati sholatid duha, maka tayamum yang diniati ini adalah derajat yang kedua. Tayamum yang diniati untuk mengerjakan sholat sunnah, ini tidak boleh kita gunakan untuk mengerjakan sholat fardu. Seandainya kita tayamum dan mengatakan nawaitu tayammuma listibahati sholatid duha, kemudian setelah sholat duha, kemudian kita ingin mengerjakan sholat qadha duhur, karena hari kemarin saya belum mengerjakan sholat duhur misalnya, saya buat untuk mengqadha sholat duhur, maka tidak diperbolehkan. Karena niatnya tadi tayamum untuk mengerjakan kesunatan. Kalau tayamum untuk mengerjakan kesunatan, maka tidak boleh tayamum ini kita gunakan untuk mengerjakan kewajiban, hal yang wajib. Ya. Kemudian derajat yang ketiga adalah tayamum untuk membaca Quran atau menyentuh Quran. Misalnya niatnya nawaitu tayammuma listibahati qiraatil Quran kalau Anda junub, atau listibahati masil mushaf. Maka kalau tayamumnya niatnya seperti ini, maka tayamum ini hanya bisa digunakan untuk membaca Quran dan menyentuh Quran saja. Tidak boleh kita gunakan untuk sholat duha atau apalagi untuk sholat fardu. Maka tingkatan tayamum, niat dalam tayamum itu ada tiga. Yang pertama tayamum untuk mengerjakan sholat fardu, maka tayamum ini bisa Anda gunakan untuk mengerjakan sholat sunnah dan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua adalah tayamum untuk mengerjakan sholat sunnah seperti sholat duha, maka tayamum ini tidak boleh Anda gunakan untuk mengerjakan sholat fardu, tapi boleh Anda gunakan untuk membaca Quran dan untuk menyentuh Quran. Tingkatan yang ketiga yang terakhir adalah tayamum untuk membaca Quran atau untuk menyentuh Quran, maka tayamum ini tidak boleh Anda gunakan untuk sholat duha atau sholat sunnah, apalagi untuk sholat fardu. Ya. Dan ini adalah tingkatan niat dalam tayamum. Kemudian berikutnya yang menjadi fardunya tayamum adalah mengusap wajah. Mengusap wajah, ya, pada pukulan pertama kita meletakkan tangan di atas debu dengan niat, kemudian kita usapkan ke wajah. Kita usapkan ke wajah. Ya, tidak harus debu itu menyentuh semua kulit, tidak seperti dalam wudu. Kalau dalam wudu semua bagian kulit harus kena air. Dalam wudu, ya, kulit dan bulu yang ada di wajah wajib terkena air. Tapi kalau dalam tayamum tidak. Ya cukup sampai usap gitu saja. Tidak harus semuanya kena debu, ya sulit sekali. Ya, di perbedaan antara wudu dan tayamum. Kemudian
Setelah itu, setelah mengusap wajah, baru mengusap kedua tangan. Kita pukulkan kedua kalinya tangan kita, kemudian kita usap tangan kita yang kanan, kemudian tangan kita yang kiri. Ya. Ini seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tayammumu darbatani. Tayamum itu memakai dua pukulan. Darbatun lil wajhi, satu pukulan mengambil debu untuk mengusap wajah, wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, dan pukulan yang kedua untuk mengusap tangan sampai kedua siku. Jadi yang diusap itu sampai kedua siku. Kemudian rukun atau fardu yang keempat adalah tartib. Ketika kita tayamum harus tartib sebagaimana di wudu disunahkan, diwajibkan tartib, wudu wajib untuk tartib, membasuh muka dulu, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Begitu juga dalam tayamum, mengusap wajah dulu, kemudian mengusap kedua tangan. Ini adalah 4 hal yang diwajibkan atau yang menjadi rukun dalam tayamum. Berikutnya adalah hal-hal yang disunahkan dalam tayamum. Disunahkan dalam tayamum apa saja yang disunahkan dalam wudu. Jadi semua kesunatan dalam wudu itu disunahkan dalam tayamum. Misalnya kalau kita wudu disunahkan untuk baca bismillah ketika pertama kali mulai wudu, ya. Kemudian untuk ketika membasuh muka itu disunahkan untuk membasuh muka paling atas, begitu juga di tayamum ketika mengusap wajah, maka yang diusap adalah wajah yang atas dulu, kemudian mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri, ya. Kemudian mengusap sebagian daripada bau, begitu juga ketika tayamum disunahkan juga, ya. Dan mualah juga, ya. Jadi semua hal yang disunahkan dalam wudu disunahkan juga dalam tayamum. Begitu juga doa setelah wudu disunahkan juga untuk kita baca setelah tayamum, ya. Yang tidak disunahkan itu meniga-kalikan. Kalau dalam wudu disunahkan untuk membasuh 3 kali, kalau dalam tayamum tidak. Begitu juga takhlilul lihyah, menyela-nyelai jenggot dengan air, kalau dalam tayamum tidak disunahkan, ya. Ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, annahum tamassahu wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis-sa'id li salatil fajri fadarabu bi akuffihim as-sa'ida summa masahu wujuhahum mashatan wahidah summa adu fadarabu bi akuffihim as-sa'ida maratan ukhra famasahu bi aydihim kulliha ilal manakib wal abad min butunil akifihim. Jadi para sahabat ketika salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu perjalanan, ketika mereka tidak mendapatkan air, maka mereka memukulkan telapak tangan mereka ke debu, kemudian mengusap wajah-wajah mereka, kemudian mereka memukulkan tapak tangan mereka, pukulan yang kedua untuk mengusap tangan mereka sampai mereka mengusap ketiak, ya, diusap semua tangannya sampai ke ketiak mereka. Ini berarti menandakan bahwasanya apa saja yang disunahkan di wudu juga disunahkan dalam tayamum. Kemudian hal yang kedua yang disunahkan dalam tayamum adalah merenggangkan jari jemari. Jangan sampai digenggam seperti ini, harus direnggangkan, ya, sehingga bisa lebih maksimal dalam memindah debu, ya, merenggangkan seperti ini. Kemudian bisa digunakan untuk mengusap seluruh wajah dan seluruh tangan. Tidak boleh digenggamkan, tapi direnggangkan ketika memukulkan telapak tangan ke dalam debu, ke debu. Kemudian takhfifut turab, meringankan debu. Jadi ketika kita mengambil debu dengan memukulkan telapak tangan kita ke debu, itu kan kadang-kadang banyak, maka kita kita sedikitkan, jangan sampai banyak, maka kita pukulkan kedua tangan kita satu sama lain sehingga debu yang lebih itu rontok. Atau kalau tidak gitu kita tiup gitu, ya, kita tiup sehingga debunya tidak banyak, kemudian kita usapkan di wajah, seperti dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ammar bin Yasir oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu innama yakfika an tasna'a hakadha fa daraba bi kaffaihi darbatan al-ardi
summa nafadhuha wa fi riwayatin ukhra wa nafakha fihima. Jadi setelah memukulkan kedua telapak tangan ke debu, maka Rasulullah meringankan debu tersebut dengan memukulkan antara telapak tangan itu, atau dalam satu riwayat lain beliau meniupnya sehingga debu yang ada di tangan, di telapak tangan tidak terlalu banyak ya. Berikutnya yang disunahkan adalah mencopot ali-ali atau cincin pada pukulan pertama. Karena pukulan pertama untuk mengusap wajah, maka sunnah untuk dicopot cincinnya. Tapi untuk pukulan kedua cincin wajib untuk dicopot, karena kalau cincinnya ada maka tidak bisa terkena debu bagian yang ada cincinnya tersebut, maka wajib untuk dicopot. Dan yang perlu diketahui bahwasanya tayamum berbeda dengan wudu. Salah satu perbedaan seperti yang saya jelaskan tadi, tidak boleh mengerjakan tayamum kecuali setelah masuknya waktu sholat. Ini seperti dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, fa ayyuma rajulin min ummati adrakat hus-sholatu falyusolli. Dalam riwayat Imam Ahmad, aina ma adrakatni sholatu tamassahtu wa shallaitu, yakni tayammamtu wa shallaitu, dimanapun saya berada dan datang waktu sholat maka saya mengerjakan tayamum dan sholat. Berarti tayamum itu dari keterangan dua hadis ini disimpulkan oleh para ulama Syafi'iyah tidak boleh melakukan tayamum kecuali setelah masuknya waktu sholat. Kemudian perbedaan yang kedua antara tayamum dan wudu, tayamum itu hanya digunakan untuk satu kali mengerjakan sholat fardu. Tidak boleh kita mengerjakan sholat zuhur dengan tayamum, kita belum kentut, belum batal, sampai sholat asar kemudian kita langsung sholat asar. Ya, jadi tayamum untuk sholat zuhur, datang waktu asar, tayamum untuk sholat asar. Tayamum hanya digunakan untuk satu kali fardu saja. Maka kalau begitu juga tayamum untuk tawaf. Ya, jika Anda tidak boleh pakai air ketika haji misalnya, tawaf ifadhah, maka kita sebelum tawaf kalau kita punya hadas harus tayamum. Ketika selesai tawaf ada sholat zuhur, maka tayamum lagi. Karena tawaf ifadhah itu wajib, tawaf umroh wajib. Maka tayamumnya hanya digunakan untuk tawaf saja. Untuk sholat zuhur, maka harus tayamum lagi. Ini seperti dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala yatayammamu likulli sholatin wa illam yuhdis. Tayamum untuk setiap sholat meskipun belum berhadas ya. Kemudian tayamum ini adalah tidak hanya sebagai ganti daripada wudu. Tayamum juga sebagai ganti daripada mandi. Kalau Anda punya hadas besar, junub, kemudian tidak boleh pakai air, maka Anda diperbolehkan untuk tayamum ya. Seperti dalam hadis tadi, dalam Al-Quran tadi, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika Anda dalam keadaan junub, maka bersucilah. Kemudian Allah mengatakan, falam tajidu ma'an, kalau tidak menemukan air, fatayamamu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa shalla bin nas fa idza huwa bi rajulin mu'tazilin faqala ma mana'aka an tusalli qala asabatni janabatun wala ma'a qala fa 'alaika bis-sa'id fa innahu yakfika. Ketika dalam suatu perjalanan Nabi sholat bersama dengan para sahabat, selesai sholat beliau melihat satu orang yang menjauh dari teman-temannya, maka beliau menyapanya, kenapa kamu kok tidak sholat bersama kita? Dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada air, saya belum mandi, padahal saya punya jinabat. Maka Nabi mengatakan, alaika bis-sa'id fa innahu yakfika. Cukup kamu tayamum, itu sudah cukup untuk bisa mengerjakan sholat. Berarti tayamum itu tidak untuk sebagai ganti daripada wudu saja, tapi bisa digunakan sebagai ganti untuk mandi.
Kemudian tinggal hal yang terakhir, yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, setiap hal yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Ya otomatis, karena tayamum ini adalah ganti daripada wudu, maka setiap yang membatalkan wudu secara otomatis membatalkan tayamum. Apalagi tayamum itu sebagai ganti saja, yang mana lebih lemah daripada wudu. Kalau hal itu membatalkan wudu, otomatis hal itu akan membatalkan tayamum. Yang kedua, adanya air. Kalau ketika kita tayamum, sudah selesai tayamum, terus melihat hujan, maka ya sudah, tayamumnya batal. Ya. Karena tayamum itu kita lakukan ketika tidak ada air. Lah kalau kita lihat air, ya tayamumnya batal. Ya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala innas sa'ida thayyiba tahurul muslim wa illam yajidil ma'a asyra sinin. Fa idza wajadal ma'a falyumissahu basyaratahu fa inna dzalika khairun. Yang artinya sesungguhnya debu yang suci itu adalah alat sesuci untuk orang Islam. Meskipun dia tidak menemukan air selama 10 tahun, 10 tahun tidak ada air, maka cukup dia melakukan tayamum, tahurun, bisa mensucikan. Tetapi fa idza wajadal ma', kalau menemukan air, maka tayamumnya batal. Falyumissahu basyaratahu, maka hendaklah dia, orang tersebut, memakai air tersebut untuk wudu. Fa inna dzalika khairun, karena itu adalah yang lebih baik. Ya. Jadi kalau sudah tayamum, sebelum melakukan sholat terus melihat air, maka tayamumnya otomatis batal. Jangankan melihat, tawahum. Apa tawahum itu? Menyangka ada air, itu juga membatalkan tayamum. Misalnya demikian, misalnya sampean dalam keadaan tayamum, belum sholat ini, kemudian datanglah mobil tangki dengan bunyi teng teng teng, air, ternyata sampean datangi tidak ada airnya, maka tayamumnya batal. Meskipun hanya sekedar tawahum. Atau Anda melihat di kejauhan kayaknya ada hujan, di sana turun hujan, Anda menyangka di sana ada hujan, berarti tayamum Anda batal. Ya, itu kalau sebelum masuk sholat. Tapi ketika Anda sudah masuk sholat, kemudian melihat air, tayamum untuk sholat zuhur, di tengah-tengah sholat zuhur dengan memakai tayamum tersebut hujan turun, apa yang kita lakukan? Kalau tayamum yang kita lakukan itu tidak menggugurkan sholat yang kita lakukan, artinya kita tayamum di tempat yang biasanya ada air. Kalau kita melakukan tayamum di tempat yang biasa ada air, maka besok kalau ada air, sholat yang kita lakukan dengan tayamum tersebut wajib untuk kita qadha. Ini berarti sholat ini tidak gugur dengan tayamum. Lah kalau di tengah-tengah sholat kita melihat air, maka sholatnya batal. Sholatnya apa? Batal. Tapi kalau di tengah-tengah sholat kita melihat air, sedangkan tempat kita sholat itu memang tempat yang tidak ada air biasanya, maka sholatnya tidak batal. Anda masih boleh terus menyempurnakan sholatnya. Tapi lebih baik Anda batalkan, Anda wudu, kemudian Anda lakukan sholat dengan berwudu. Ini adalah hal yang membatalkan tayamum. Berikutnya adalah sembuh, al-qudrah ala istimalil ma'. Jika tayamumnya itu karena sakit, ya, kemudian setelah Anda tayamum, setelah tayamum datang dokternya melakukan, Pak, sudah sampai sekarang sudah sembuh dan boleh memakai air, maka otomatis tayamum yang Anda lakukan batal. Jadi kalau setelah tayamum terus divonis sama dokter Anda sudah boleh memakai air, maka otomatis tayamumnya batal. Berikut yang membatalkan tayamum adalah murtad, ya, murtad. Naudzubillah, kalau ada orang murtad, maka secara otomatis tayamumnya batal. Islamnya batal kok, bagaimana tayamum tidak batal? Ini adalah 3 hal yang membatalkan tayamum, dan kiranya cukup kajian kita pada pagi hari ini. Sebenarnya masih ada pembahasan dalam tayamum, tapi karena waktunya tidak cukup, insya Allah akan masalah tayamum akan kita
selesaikan pada halaqah atau pertemuan kita yang akan datang, yaitu hal yang berhubungan dengan sahibul jabirah, yaitu orang yang punya perban atau yang punya jabirah, bagaimana dia cara bersucinya, insya Allah akan kita terangkan dalam kajian yang akan datang. Baik, kita ketahui bersama bahwa dalam kajian kita kali ini tentang tayamum, secara umum kita simpulkan bahwa tayamum itu sendiri tidak sekokoh atau tidak sekuat wudhu gitu Ustaz ya. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam pertayamum ini tentunya kita harus tahu juga agar tidak mudah bertayamum asal-asalan sebagaimana kita berwudu, katakanlah seperti itu. Ini ada satu pertanyaan Ustaz, kalau kita naik ke gunung atau ini manjat gunung, biasanya di sana memang tidak ada air, tapi suasana di gunung itu kan debunya itu semi-semi basah karena saking dinginnya. Apakah itu bisa diperuntukkan untuk tayamum? Kalau debunya itu tidak basah sekali, ya, misalnya bisa menempel di tangan, maka boleh kita tayamum pakai debu tersebut ya. Apalagi kalau di puncak Bromo atau di tempat lain kan, kalau pagi hari itu misalnya kita mau tayamum ya, dan ya debunya ya agak berembun atau ngemes lah gampangnya itu. Kalau selagi bisa masih masih agak kering, tidak ngemes sekali. Kalau ngemes mes basah ya, terus kita memukulkan tangan ke debu tersebut tidak ada yang nempel ya tidak boleh. Tapi kalau masih ada yang nempel, masih ya, atau debunya itu dingin saja dan bisa kita ambil ketika kita memukulkan tangan itu masih nempel, maka kita boleh memakai debu tersebut untuk tayamum. Tapi ya kita tidak boleh begitu saja, tapi harus yakin apakah di situ tidak ada air atau ada air atau tidak ya. Jadi kita ketika di atas gunung tersebut kita cari air. Gimana carinya? Ya kita lihat sekeliling kita ada air atau tidak ya. Tanya-tanya ke teman yang sama-sama berkemah di situ, ada air tidak. Kalau dipastikan tidak ada air baru boleh bertayamum. Atau misalkan ada air tapi bahaya, itu sama bisa diartikan tidak ada, mungkin seperti itu guys. Kalau ada curam air dan bahaya untuk mengambilnya ya, curam, nanti membahayakan. Sedangkan juga Anda tidak punya tali untuk mengambil air tersebut, tidak punya timba, repotlah, tidak bisa, berbahaya, maka ya sama saja dengan tidak ada air. Atau ada air tapi ada hewan buas yang menunggu di situ, ada macannya, ada ularnya, sehingga tidak mungkin untuk ke situ, kata membahayakan keselamatan kita, maka sama saja dengan tidak ada air. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ini sangat jelas sekali. Jadi mulai awal yang kita bahas tentang tayamum ini, insya Allah sudah sangat jelas. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan tayamum berikutnya karena masih ada penjelasan lagi nih Ustaz ya. Iya, masih belum selesai. Masih belum selesai. Baik para pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.26 dan insya Allah kita akan selalu berjumpa di Majelis Mustafa mulai pukul 6.30 sampai dengan selesai. Tetap di 107,7 My MBS FM dan bisa diakses di live streaming Facebook My MBS FM, yaitu di Radio MBS FM Gresik. Dicari saja, insya Allah kita akan selalu upload dan sebarkan kajian-kajian pagi kita di radio ini insya Allah. Dan baik para pendengar, saya selaku pembawa acara di sini mendampingi Ustadz Dr. Muhammad Najib. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk penutup dan doa saya serahkan pada Al-Ustadz. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afaf wal ghina wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa qalban khashi'a wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.